Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam warahmatullahi dan wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena karunia dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa kita juga berikan junjungan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya kita nantikan kelak di hari akhir. Bapak Ibu, Bapak-bapak ya ini ya, semuanya lah. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Fitri, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Fitri. Pak Alhamdulillah Ki, ya Pak. gimana kabarnya? Sekarang Pak Edi, alhamdulillah harus itu prokes terus ya sehat. Pak ini, jaga kesehatan. Iya, senang sekali. Perkenalkan saya Nur Fitriani sebagai moderator pada kesempatan malam hari ini, yang dimana kita akan membicarakan berbagai topik nih. Nah, kita dalam acara Bincang Vokasi sesi 8 Politeknik Negeri Jakarta Kampus Demak. Dan di Bincang Vokasi kali ini kita akan membicarakan tentang tema yaitu perawatan sistem kemudi ya, Bapak Ibu semuanya. Dan juga kita juga akan membahas tentang sistem rem mobil. Jadi di kalangan para pengendara ini biasanya berharap nih Pak, ketika mereka punya sebuah armada atau punya sebuah mobil gitu, bisa juga merawat. Jadi ketika mereka mengalami suatu permasalahan di jalan, mereka nggak panik gitu Pak. Namun pada kenyataannya masih banyak orang-orang atau pengendara yang masih kebingungan ketika mengalami problem tersebut. Nah, di sini pada kesempatan ini kita punya dua narasumber yang sudah berpengalaman di bidang teknik mesin ya, yang nantinya akan membahas secara detail terkait tadi tema kita. Yang pertama, kita perkenalkan narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Edi Ismail, MPD IPP. Selamat Ya malam Bu Pak Fitri, Edi. selamat Sehat ya Pak malam. Edi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Beliau adalah dosen teknik mesin ya, D3 Teknik Mesin di Politeknik Negeri Jakarta. Tentunya beliau sudah menciptakan lulusan-lulusan ya, atau teknisi yang kompeten di bidangnya. Jadi nanti dengan Pak Edi kita akan membahas terkait perawatan sistem kemudi. Dan kita tidak hanya satu narasumber nih, kita punya dua narasumber. Dan narasumber kita yang kedua, kita sambut atau kita perkenalkan, ada Bapak Sugiarto, SPD MPD. Selamat malam Pak Sugiarto. Selamat malam Bu Fitri, Pak Edi. Sehat ya selamat Pak. malam Pak Ki. Alhamdulillah sehat. Iya, nanti Pak Sugiarto ini akan membicarakan atau membahas terkait dengan perawatan sistem rem mobil. Nah, dalam kesempatan hari ini, nanti narasumber akan menampilkan materinya, di mana akan ditampilkan selama kurang lebih 15 menit ya, Bapak-Bapak. Baik Bu. Dan setelah Siap. pemaparan materi, nanti akan sambung ke sesi berikutnya, yaitu ada sesi tanya jawab dari moderator kepada pemateri. Nah, tidak perlu berlama-lama nggih, Bapak Ibu, kita bisa persilahkan Bapak Edi Ismail sebagai narasumber kita yang pertama. Silakan Pak Edi untuk pemaparan materinya. Baik, terima kasih sekali Bu Nur Fitri atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Salam hormat dan sehat untuk Pak Giarto. Semoga kita semua diberikan kesehatan, karunia oleh Allah SWT di saat pandemi ini kita bisa berkarya di momen apapun. Yang jelas ini istilahnya kondisi apapun kita tetap harus berkarya dan menciptakan nilai manfaat bagi siapapun, baik itu diri kita, keluarga kita, atau mahasiswa kita yang kita cintai. Oke, pada kesempatan malam hari ini saya akan izin share screen terkait dengan
perawatan sistem kemudi ya. Jadi perawatan sistem kemudi yang akan kita bahas pada kesempatan pada malam hari ini. Mohon izin, apakah share screen saya sudah kelihatan Bapak Ibu semua? Lihat Pak Edi. Oke, kelihatannya. Bentar. Nah ini, oke. Saya awali di sini adalah di saat di template kita pada malam hari ini adalah terkait dengan perawatan. Jadi kalau kita lihat ya, di sini ada sebuah mobil, di sini ada cewek cantik ya, sama aja. Jadi di dalam mobil ini ada cewek cantik. Kalau kita lihat sekilas ini jelas ini terawat. Kenapa? Baik itu rambutnya, pakaiannya, kulitnya, ini adalah kita bisa melihat kalau memang seseorang itu terawat, ini akan menampilkan good looking yang bagus. Ya. Sama halnya dengan kendaraan. Jadi kendaraan itu kalau kita rawat juga nanti akan good looking. Di samping good looking juga good function. Jadi fungsi-fungsi yang memang harusnya berfungsi optimal, ini nanti akan baik. Lebih spesifik lagi pada kesempatan malam hari ini adalah bagaimana sistem kemudi ini nanti bisa berfungsi dengan maksimal. Dari fungsi, terus perawatan, baik itu performanya, ini harus kita upayakan kondisi mobil itu selalu siap. Kita nggak tahu kapan kita harus butuh sebuah mobil. Kadang kita asik-asik tidur, ternyata diketuk tetangga, Pak, tolong istri saya mau melahirkan, harus ini. Artinya kita harus siap selalu. Makanya di sini harus kita benar-benar siapkan di dalam bagaimana perawatannya. Oke, sekarang di dalam perawatan sistem kemudi. Di dalam sistem kemudi ini biasanya ya pada dasarnya kita menemui sebuah masalah nih, ada sebuah masalah. Ini kebetulan saya mendeskripsikan ada 6 dan sebetulnya ada lebih, tergantung dari teman-teman mahasiswa ataupun dari para yang melihat dari video ini nantinya kira-kira apa yang menjadi kendalanya. Yang pertama adalah kemudinya itu tidak stabil. Jadi di saat kita mengemudi ini ternyata gerakannya mobil itu bisa kanan kiri. Terus steeringnya agak berat. Habis itu ternyata terdengar saat kita belok semacam seperti itu. Jadi akan mengganggu konsentrasi di saat mengemudi dan kita akan berpikir seolah memang itu ada bagian yang kendor di situ. Terus yang keempat, sistem pengemudiannya ini tertarik ke dalam salah satu sisi. Artinya kalau kita mengemudi ternyata kalau kita lepas nih, lepas steeringnya wheel itu ternyata mau ke kiri terus atau mau ke kanan. Jadi kita di dalam pengemudi nggak bisa nyaman karena tangan kita harus selalu memegang sistem kemudi, mempertahankan kondisinya. Terus yang kelima ini steeringnya terlalu ringan, jadi kena batu kecil aja langsung sistem kemudinya akan mudah berubah arah. Terus yang sering kita jumpai itu yang poin 6 ini ban itu habis sebelah sisi, baik itu sisi dalam ataupun sisi luar. Nah ini ataupun masalah yang lain. Nah ini sebetulnya apa yang harus kita selesaikan di dalam permasalahan di sistem kemudi. Oke. Nah sebelum masuk ke dalam bagaimana kita merawat, alangkah baiknya saya akan singgung sedikit mengenai tentang teori ataupun dasar-dasar sistem kemudi. Harapan saya di sini adalah teman-teman yang mengikuti video kami ini akan memahami secara basically bagaimana itu kemudi itu berfungsi, bagaimana komponen utamanya, apa yang harus diperhatikan. Jadi nanti menjadi dasar. Kira-kira saya itu mau merawat sistem kemudi, apa yang harus saya lakukan. Oke. Ini gambarannya terkait dengan sistem kemudi. Di sini ada sebuah mobil dan rangkanya di sini. Nah, kemudi ini berfungsi untuk bagaimana mengarahkan kendaraan sesuai dengan keinginan dari si pengemudi ini. Mau belok kanan ataupun mau belok kiri sesuai dengan yang diinginkan oleh si pengemudi. Oke.
Bagaimana saat kondisi pengemudian? Jadi teman-teman ini akan melihat seperti apa toh dalam pengemudian ini akan berlangsung. Jadi di dalam pengemudian ini ya, sebentar. Mohon maaf, slide saya apakah tampak ya atau belum? Tampak penuh apa enggak? Ini tampak penuh? Tidak tampak ini Pak Edi. Sekarang tampak penuh ya? Ya, sudah. Oke, oke. Jadi bagaimana di saat pengemudian ini adalah gambaran dari beberapa kondisi di saat kita melakukan pengemudian. Yang kita rasakan di saat kita memegang ini steering wheel ini adalah roda kemudi ini, kita mau belok kanan ataupun belok kiri, kalau kita lihat semacam seperti ini. Jadi sebenarnya kedua belah sudut dari kanan kiri itu tidak akan mungkin sama. Kalau sama akan sulit untuk proses pengendaliannya. Jadi ini gambarannya di saat kita akan belok 90 derajat, belok 60 atau 30 derajat, nanti semacam seperti ini sebagai ilustrasinya. Next. Nah, bagaimana cara sistem kemudi ini berfungsi? Ya, kita akan coba berpikir bagaimana dari beberapa komponen tadi yang sudah saya tampilkan di sini, ada steering wheel, ada steering column, steering gear, dan steering linkage istilahnya. Bagaimana ini sistem kerjanya? Sistem kerjanya, oke, kita lihat sekarang. Yang pertama ini adalah di saat kita memutar roda kemudi, baik itu ke kanan dan ke kiri, ini sebetulnya ini akan terhubung dengan steering column. Jadi ini steering wheel ini akan terhubung dengan steering column. Steering column inilah yang akan dihubungkan dengan steering gear. Nah, steering gear. Steering gear ini nanti akan memperbesar momennya. Jadi di sini di steering gear ini ada beberapa kumpulan roda gigi yang nanti akan meningkatkan momennya. Jadi proses untuk menggerakkan roda ini akan lebih menjadi ringan. Habis dari steering gear ini nanti akan terhubung dengan steering linkage. Steering linkage ini yang akan nanti terhubung dengan roda dan sistem pengereman atau tromol yang nanti mungkin dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Sugi di session kedua ini. Nah, bagian utamanya itu apa di dalam sistem kemudi? Yang pertama tadi adalah steering column, ada steering gear, dan steering linkage. Fungsinya apa aja? Oke. Yang pertama, steering column ini terdapat komponen yang pertama adalah main shaft. Main shaft itu poros utama yang nanti terhubung dari steering wheel, ada asnya menuju ke steering gear. Terus yang kedua adalah kolom tube. Kolom tube itu adalah bungkusnya dari steering, yang nanti steering itu nanti akan diikat dengan bodi mobil. Karena kalau tanpa ada kolom tube, maka susah untuk membedakan pengendaliannya, karena nanti di dalam main shaft itu akan selalu moving, akan selalu berputar seolah seiring dengan pergerakan kita mengendarai. Nah, untuk mempertahankan sampai ke bodi adalah kolom tube tersebut. Selanjutnya ini adalah steering gear yang tadi sudah saya singgung. Jadi untuk meningkatkan momen, dan ini akan merubah gerak putar dari steering wheel menjadi gerak translasi yang nanti akan menggerakkan dari steering linkage. Selanjutnya adalah steering linkage yang meneruskan, yang ini steering linkage adalah akan meneruskan dari steering gear menuju ke roda. Mungkin ini ada sedikit kekeliruan di situ. Oke. Di sini tipe-tipe sistem kemudi yang kita tahu ada dua, sistem manual dan sistem power steering. Jadi sistem manual ini semuanya full digunakan dengan tenaga si pengemudi. Kalau power steering, rata-rata kita sudah menggunakan power steering, dari nanti lebih mudah si pengemudi karena nanti akan dibantu oleh mekanisme hidrolik. Terus yang selanjutnya, berdasarkan metode pengemudiannya, sekarang itu sudah kita mengenal istilahnya autonomous. Yang kita sekarang ketemu adalah manual. Pengemudi dilakukan oleh manusia. Tapi next itu nanti pengemudi itu dilakukan oleh suatu otomatis atau robot ya. Dan itu ada levelingnya mulai level 1 sampai level 5.
leveling 1, 2, 3, 4 itu atau 1, 2, 3 itu masih ada beberapa fitur yang harus dilakukan oleh manusia. Tapi kalau sudah sampai ke 5 itu full semuanya otomatis. Jadi kita ngendarai mobil sambil baca buku, mobilnya bisa jalan secara otomatis. Begitu Bu Fitri, Bu apa namanya Pak Sugiarto. Ini sebagai gambarannya. Kira-kira jelas ya? Bisa dipahami ya Bu Fitri ya yang saya sampaikan ya. Oke, baik Pak Edi Oke, ini Ismail. ya Terima oke, ini kasih. masih masih selanjut lagi ya. Sekarang Oke, ini konstruksi steering wheel-nya. Nah, tadi kita akan melihat di steering wheel-nya. Oke. Nah, di steering column ya. Steering wheel-nya tadi adalah roda di sini. Oh, ini kurang tampak ya. Pada dasarnya ini adalah roda kemudi, ada yang kecil, ada yang besar. Sebenarnya akan berbeda terkait dengan momen yang nanti akan dihasilkan. Semakin besar, maka pengemudiannya semakin lebih ringan. Oke. Selanjutnya adalah steering column. Ini gambaran dari steering column-nya yang lebih spesifik dari teman-teman bisa memberi gambaran steering column seperti ini. Macam-macam steering column ini akan saya ulas sebentar aja. Jadi ada collapse type ini, terus ada ball type, terus ada solid silicon rubber seal type semacam seperti ini. Pada dasarnya ini fungsinya sama, bagaimana meneruskan tenaga, tapi ini adalah desainnya aja yang berbeda. Jadi ada beberapa aneka desain semacam seperti ini. Terus cara penambungan di steering ke main shaft-nya ada apa seperti ini. Terus selanjutnya adalah terkait dengan konstruksi steering gear. Steering gear ini untuk meningkatkan daya dan juga untuk merubah putaran dari putaran rotasi menjadi translasi, macam seperti ini. Jadi steering kita mutarnya dari arah sini ya, berputar. Ini yang akan bergerak maju mundur, yang akan menggerakkan dari roda. Ada macam-macamnya di steering gear-nya. Ada rack pinion semacam seperti ini. Ada worm and sector type, ada screw pin, screw nut, dan recirculating ball. Kesemuanya ini pada dasarnya adalah suatu sistem yang dibuat bagaimana pengemudiannya akan lebih mudah. Opsional tergantung dari beberapa merek kendaraan. Ada yang menggunakan rack pinion, ada yang menggunakan recirculating ball. Jadi setiap kendaraan punya spesifik tersendiri. Jadi saran saya kepada teman-teman semua yang melihat video ini untuk tipe saya seperti apa dilihat dulu. Model-modelnya yang ini ada 5 model, nanti teman-teman bisa cek di komponen mobil teman-teman semua. Oke. Terus yang selanjutnya kita mengenal adanya sistem power steering. Kalau power steering itu teman-teman nanti akan melihat ini tangki oli yang nanti kita akan tambahkan, nanti kita akan cek jumlah olinya di samping jumlah oli rem, dan ini ada oli steering dan ada apa namanya motor untuk memutar steering seperti ini. Dia akan lebih mudah, lebih ringan karena dia dibantu oleh hidrolik. Selanjutnya adalah steering linkage. Steering linkage ini adalah kelanjutan dari apa namanya steering gear menuju ke roda. Ini ada beberapa tipe, rigid, ada yang suspensi. Ini yang suspensi. Terus yang selanjutnya ini yang penting teman-teman semua. FWA atau front wheel alignment. Ini yang sebetulnya sering terjadi di dalam problem yang harus kita rawat di dalam sistem kemudi. Apa itu? Wheel alignment ini adalah suatu penyetelan yang meliputi komponen steering serta suspensi dan rangka kendaraan serta roda. Ini sangat terkait dengan sistem pengemudian. Nah, cakupannya di wheel alignment ini ada steering axis, caster, camber, turning radius, dan two angel. Two angel itu ada two in dan two out. Nah, ini gambarannya adalah chamber ini adalah sudut roda yang dilihat dari depan mobil itu keluar ataupun ke dalam. Ada chamber positif dan chamber negatif. Kalau caster ini adalah sudut kemiringan kingpin terhadap
garis tengah vertikal roda dilihat dari samping. Jadi kalau kita melihat dari samping itu seperti apa, kendaraannya majunya seperti apa. Seperti halnya ini, kita lihat di sepeda motor ini dan ini kan beda kemiringan dari samping di sepeda ini. Terus yang selanjutnya adalah kingpin inclination. Ini dilihat dari kemiringan dalamnya baut di kingpin angle ini. Selanjutnya ada two in two out. Kalau two in two out ini kondisi roda, kondisi masuk ke dalam ataupun keluar. Di sini ada A dan B kalau kita lihat. Kalau A itu lebih kecil dari B berarti two in, kalau A-nya lebih besar dari B berarti two out. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, ini akan menyebabkan kalau sudutnya tidak tepat, maka setir ini akan menarik ke salah satu sisi. Selanjutnya adalah turning radius, ini kemiringan bagian kingpin ke dalam. Nah, dari beberapa aspek tadi ya, ini kira-kira apa yang perlu kita lakukan di dalam perawatan sistem kemudi agar bisa optimal. Oke. Yang utama ini adalah pemeriksaan FWA, pengemudian. Kenapa? Karena di saat kita mengemudi, mobil itu berjalan, terjadi getaran dari mesin dan getaran karena dari posisi jalan. Padahal semua komponen tersebut menjadi satu karena ada baut, ada sudut, ada keausan, makanya harus kita kontrol secara periodik terhadap dengan FWA-nya tadi. Terus yang selanjutnya pemeriksaan rutin kekencangan baut. Ini yang kita bisa lihat secara bautnya kendor, ya kita kencangkan. Baik itu baut yang ada di steering kolom, baut ada di steering gear untuk pengikat motornya atau yang di untuk penggerak steering ini hidroliknya, macam seperti itu. Terus yang selanjutnya yang ketiga ini adalah memberikan pelumas bagian yang berputar. Biasanya di situ ada tempat untuk memasukkan grease di situ. Selanjutnya yang keempat yang harus kita rutin sebelum jalan itu adalah kita cek oli power steering. Itu sama halnya dengan hukumnya wajib di saat kita memeriksa air radiator, oli mesin. Jadi yang perlu kita cek ada radiator, oli mesin, terus oli rem, sama oli power steering. Terus yang kelima, kita jangan lupa melihat di situ ada puli penggerak di power steeringnya itu harus kita cek. Karena semakin lama puli itu akan aus dan ketas. Jadi harus kita sering periksa. Terus yang keenam, kita juga harus peduli dengan kondisi keausan ban kita, terutama ban depan itu. Ban depan kita gimana ausnya? Kalau rata berarti oke. Kalau nggak rata, sisi kanan atau sisi dalam atau luar, berarti ada masalah di kemudi kita. Begitu, Baik. Mbak. Oke, matur nuwun. Ada statement seperti ini yang mau saya sampaikan. Jadi, jadi tiada seseorang yang mampu kembali ke masa lalu dan memulai awal baru lagi. Namun semua orang mempunyai kesempatan untuk memulai hari ini dan membuat akhir yang baru. Gitu. Terima kasih Mbak Fitri, Bu Fitri ya. Pak Sugi, monggo. Mungkin saya ini Ya, dulu bisa baik, terima dilanjutkan. kasih Pak Edi Ismail, luar biasa ya untuk pemateri kali ini. Kita dapat wawasan baru, dapat insight yang baru ya Bapak Ibu semuanya dan juga rekan-rekan yang menyaksikan tayangan ini. Nah, tadi kita sudah mendengar atau mengetahui ya penjelasan terkait perawatan sistem kemudi. Nah, narasumber kita yang kedua ini juga merupakan kepala program studi ya dari Politeknik Negeri Jakarta, Kampus Demak. Tentunya ya sudah malang melintang ya, pengalamannya sudah banyak. Dan kita sambut, mari Pak Sugiarto, SPD MPD, untuk menyampaikan materinya. Siap, makasih Bu Fitri. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama saya hormati Pak Insinyur Edi Ismail MPD IPB. Yang kedua Bu Nur Fitriani SE Mempar. Pertama mungkin yang saya harus sampaikan pertama adalah ucapan terima kasih dulu karena mungkin dan
saya sangat merasa berbahagia karena kesempatan ini kita bisa berbagi ilmu Pak nanti terkait dengan bagaimana sih sebenarnya cara melakukan perawatan di sistem rem mobil gitu. Harapannya nanti di pertemuan ini saya bisa memberikan sedikit gambaran ilmu. Izin share screen ya Pak Edi sama Bu Fitri. Nggih, monggo silakan Pak. Apakah sudah terlihat Ibu dan Pak Edi? Sudah Pak. Terlihat, Pak. Sudah. Oke. Jadi di pertemuan ini saya akan membawakan materi terkait sebenarnya bagaimana sih perawatan sistem rem pada sebuah mobil ya mungkin, atau di mobil ya, itu sebenarnya bagaimana sih sebenarnya. Tapi mungkin sebelum saya masuk ke materinya ada beberapa hal yang mungkin saya harus sampaikan dulu. Saya harus ingatkan dulu bahwa kenapa sih sebenarnya kita harus mempelajari sistem rem itu. Sistem rem itu kenapa harus dirawat gitu. Saya mungkin gambaran yang pertama, yang kiri ini adalah kasus kecelakaan remblong di Tol Cipularang tahun 2019 yang itu memakan banyak korban. Itu akibatnya karena ada sebuah truk yang mengalami malfungsi rem sehingga terjadi remblong, sehingga terjadi kecelakaan beruntun. Itu karena kasus remblong. Terus yang kedua adalah mungkin yang terbaru di tahun 2000 akhir tahun kemarin atau awal tahun ini. Kasus yang terjadi di Balikpapan ini sangat menghentak di seluruh Indonesia ya, mungkin sehingga mungkin jadi perhatian kita bersama, yaitu ada sebuah truk ini mengalami remblong sehingga pada saat di lampu merah itu terjadi tabrakan yang sangat fatal sekali. Itu dikarenakan ada sebuah fungsi rem yang tidak berjalan lancar, sedangkan dia membawa sebuah muatan yang besar, sehingga mungkin perlu selalu dicek fungsi dari sistem rem pada saat mobil itu harus digunakan gitu. Sehingga di kesempatan ini nanti saya akan berbagi ilmu sebenarnya bagaimana sih perawatan sistem rem. Yang pertama mungkin saya mulai dari kita mengenal dulu sebenarnya sistem rem itu apa gitu ya. Kalau kita lihat di mobil itu ada dua jenis rem secara besar gitu ya. Yang pertama adalah sistem rem cakram. Bentuknya seperti ini, ciri khasnya biasanya dia ada disc brake-nya. Jadi ada piringannya istilahnya, jadi kayak ada disc brake-nya. Terus di ciri yang kedua adalah jenis yang kedua adalah sistem rem tromol. Bentuknya biasanya ada pad remnya bentuknya. Kalau dilihat dari konstruksinya memang sistem rem cakram ini lebih sederhana daripada rem tromol. Kalau di beberapa mobil biasanya rem cakram ini dilaksanakan atau ada di roda depan. Kalau rem tromol ini biasanya di roda belakang, tapi ada beberapa sedan itu sudah depan belakang remnya rem cakram. Tapi memang diperuntukkan penggunaannya, karena kalau rem tromol ini memang masih dipakai di mobil-mobil berat seperti truk, karena memang di sini ada rem parkir ya, rem parkirnya itu masih menggunakan kabel, sehingga kalau fluida itu kan bisa bocor. Kalau bocor kita masih ada satu pengamannya, yaitu rem parkir sebenarnya, kita bisa tarik. Kalau terjadi bocornya maksudnya gitu, sehingga pad ini bisa berkembang karena kabel rem parkirnya kita bisa tarik gitu. Itu untuk jenisnya. Terus yang kedua mungkin setelah mengenal jenisnya, kita mengenal dulu komponennya sebelum kita belajar bagaimana sih prinsip kerjanya. Komponen sistem rem kalau di mobil, kalau dilihat dari gambarnya itu adalah yang pertama ini, kalau dilihat adalah pedal remnya. Bentar dulu. Jadi kalau di gambar yang sini ini pedalnya. Jadi yang nomor 3 ini adalah pedal remnya. Terus depannya ini ada namanya booster rem. Booster rem itu sebuah drum gitu ya, sebuah vakum besar. Di depannya itu ada master cylinder. Jadi terus dari depan master cylinder ini ada selang-selang yang menghubungkan. Kalau ini adalah roda depan, ini roda belakang. Kalau di depan di rem cakram ini ada padnya, pad yang nanti kalau kena fluida ini tertekan dia akan menekan disnya. Kalau di belakang fluida itu ketika ditekan oleh kita injak pedal rem, kita injak fluida yang di sini ini dia akan dipaksa maju ke depan. Ini kan memang ada cairannya. Ketika diinjak fluida itu akan maju ke depan. Gitu. Kalau ke sini berarti dia akan menyebabkan pad itu menghimpit disnya ini. Padahal di sini kan ketemu dengan roda sehingga akan terjadi pengeriman. Tapi nanti prinsip saya akan sampaikan. Terus kalau di tromol dia fluida ini akan masuk ke silinder sini. Silindernya ini akan mengembang gitu. Mengembang ke kanan atau ke kiri. Nah, mengembangnya itu akan menyebabkan pad rem ini akan mengembang. Nah, mengembangnya ini akan berhubungan dengan
roda sehingga terjadi proses pengeriman. Jadi komponennya yang pertama adalah pedal rem, ada booster rem, ada master cylinder. Ini ada selang, ya, ada selang. Terus ini ada pad rem, ini di rem cakram, terus ada tromol gitu ya. Di pertemuan ini mungkin saya tidak akan masuk ke sistem anti-lock brake system karena sebenarnya anti-lock brake system itu sebuah sistem yang disusun atau dipasang di sebuah mobil sehingga tidak terjadi slip ya. Jadi kalau katakanlah kita melaju mengendarai sebuah mobil, tiba-tiba maju ke depan, tiba-tiba di depannya itu ada truk yang berhenti, anti-lock brake system itu memungkinkan ketika kita injak full itu kita tidak langsung slip ke kanan atau ke kiri, tapi ada hentakan mengerem, tiba-tiba lepas, harus ngerem lagi sehingga tidak terjadi slip gitu maksudnya. Karena kalau terjadi slip, pengemudian yang disampaikan Pak Edi itu bisa akan banting ke kanan atau ke kiri, yang itu akibatnya akan lebih fatal. Itu kalau anti-lock brake system ya, terkait dengan anti-lock brake system. Yang ketiga, mungkin saya sampaikan setelah kita mengenali komponennya, maka kita mempelajari prinsipnya. Karena mempelajari prinsip dari sistem kerja rem ini, kita harus tahu komponennya dulu. Yang pertama, prinsip kerja sistem rem ini adalah ketika pedal rem itu diinjak oleh seorang pengemudi, maka silinder ini akan bergerak maju. Yang hitam ini adalah fluidanya. Jadi ketika kita injak ke bawah, maka nozzle-nya ini akan menekan fluida yang ada di sini. Ini master cylinder, ini ada oli rem, sehingga ketika ditekan dia akan masuk. Ini kalau ini contohnya di roda depan kanan nih katakanlah. Maka ketika dia maju fluidanya, maka dia akan menekan silinder roda ini. Nah, silinder roda ini akan menekan ini disc rem itu ketemu sama roda sehingga ini berputar karena ada tekanan ini, maka akan terjadi proses pengeriman. Itu yang terjadi di disc rem, yang di rem depan. Kalau yang di rem belakang karena ada fluida masuk ke silinder roda, ini silinder roda, jadi silinder roda ada dua, kanan dan kiri, dia akan mengembang ke kanan atau mengembang ke kiri. Lah mengembangnya ini akan menyebabkan pad ini sepatu roda itu akan bergerak keluar. Nah, karena keluar ini dia akan menyentuh drumnya gitu. Jadi ini kalau yang di gambar yang ini adalah dia akan mengembang. Ini padnya ini akan mengembang menyebabkan dia akan bersinggungan dengan tromol drum rodanya itu sehingga terjadi proses pengeriman. Kalau yang gambar ini adalah tipe di sistem rem cakram, memang ada dua tipe, yaitu tipe floating caliper dan fixed caliper. Kalau tipe floating itu cara kerjanya ketika ini fluida masuk ke kaliper ini masuk. Jadi yang pertama dia akan dorong adalah pad yang berhubungan langsung ini. Ya, ketika dia sudah mentok gitu, maka rumahnya ini akan bergerak ke sini, ke arah ke kanan. Nah, karena bergerak ke kanan itu dia akan memaksa bergeser juga disc yang di sebelah satunya, sehingga terjadi proses pengeriman. Kalau yang lebih advance ya, mungkin yang lebih itu adalah fixed caliper. Jadi ketika kaliper masuk, dia akan langsung menggerakkan dua disc gitu. Jadi dua disc langsung bergerak langsung bersamaan. Kalau yang floating itu satu dulu, terus nanti rumahnya akan bergerak, dia akan menyebabkan disc yang di sisi lain dia akan terjadi pengeriman. Kalau di sistem tromol tadi seperti ini, jadi kalau fluidanya masuk ke silinder roda, dia akan mengembang ke kanan atau ke kiri. Nah, mengembangnya itu adalah dia memaksa sepatu roda itu akan bersentuhan atau bersinggungan dengan tromol di roda sehingga terjadi proses pengeriman. Yang terakhir mungkin sebenarnya bagaimana sih perawatan sistem rem. Jadi ketika kita sudah mengetahui komponen juga tidak banyak sebenarnya sistem rem itu. Tadi yang saya sampaikan dari itu pedal rem, terus booster rem, ada master cylinder, ada selang, ada kampas ya di disc rem sama di tromol gitu. Setelah tahu fungsinya juga, ketika terjadi malfunction pada sistem rem itu kita bisa tahu ini apa sih sebenarnya yang bermasalah. Ternyata pas diinjak itu remnya nggak berhenti-berhenti. Mungkin padnya sudah aus atau sudah tipis, berarti kita harus segera membawa mobil tersebut ke bengkel untuk terjadi proses perbaikan sehingga tidak terjadi rem blong tadi. Atau mungkin kita cara menekan remnya itu terlalu kencang gitu. Ternyata menjadikan panas di satu titik sehingga terjadi loss, terjadi proses rem blong gitu. Nah, perawatan yang biasanya sering terjadi atau bisa kita lakukan sendiri sebenarnya untuk terkait dengan sistem rem ini tidak harus kita
tidak harus, kalau untuk perawatan yang minor itu tidak harus sebenarnya kita bawa ke bengkel, tapi kita bisa lakukan sendiri. Yang pertama adalah mungkin pengecekan minyak rem secara rutin. Jadi sebelum digunakan, pastikan minyak remnya itu jangan sampai habis. Atau mungkin kalau minyak remnya kita lihat, jangan sampai dari warnanya kita bisa lihat. Kalau warnanya itu agak warna coklat, ya itu harus dilakukan bleeding, harus diganti remnya. Atau mungkin minyak remnya kok habis ini, kenapa? Mungkin ada bocor di satu titik, sehingga kalau direm pasti dia akan blong. Sehingga minyak rem pertama kita bisa cek dengan cara bagaimana mengecek minyak rem itu, kita buka aja kap depan itu, kita buka, kita lihat di master cylinder itu kan ada upper sama lowernya, jadi kita lihat di antara itu tidak, kalau kurang ya harus kita tambah. Nah, tapi kalau kurang kita harus cek kurangnya ini kenapa, karena pemuaian kah atau terjadi bocor. Kalau bocor kita harus bawa ke bengkel. Yang kedua adalah perawatan yang kita bisa lakukan adalah rutin menggantikan minyak rem mobil yang berkualitas. Kata berkualitas ini jangan sampai kita membeli minyak rem yang malah itu merugikan gitu ya. Karena saya pernah di sebuah perusahaan ya, di bengkel gitu, saya pernah di sebuah bengkel, saya pernah menemukan ketika ada sebuah mobil servis itu, karena ceritanya pemilik mobil itu menggunakannya ketika pariwisata ya, di tengah perjalanan terjadi masalah di rem, dia ganti pet rem di bengkel-bengkel pinggir jalan gitu. Ternyata nggak tahu kenapa pet remnya itu bukannya dipakai itu habis, bukan, tapi yang habis malah ternyata disk remnya. Jadi kalau saya sarankan, gunakanlah komponen yang sesuai dengan rekomendasi perusahaan atau rekomendasi mobil tersebut, karena jangan sampai kita mau hemat, pet remnya kita beli murah, tapi ternyata disk remnya kita yang malah habis. Terus yang ketiga, membersihkan bagian rem cakram. Itu bisa kita lakukan dengan cara apa? Kita dongkrak mobil kita lepas rodanya, pet remnya itu sudah pasti kita bisa lihat, disknya kita bisa lihat. Kalau kita punya kompresor ya kita bersihkan pakai kompresor, kalau enggak pakai kuas gitu ya. Yang penting jangan sampai permukaan rem itu kena sebuah minyak, karena kalau kena minyak, kalau dipakai rem dia akan ada asapnya. Pernah ada kasus pas di bengkel itu, karena pet remnya itu kena minyak, pas dipakai jalan itu balik lagi ke perusahaan. Kenapa? Karena dia pikir ada asap gitu ya. Padahal asapnya itu karena oli yang kebakar. Jadi kita bisa lakukan pengecekan melakukan pembersihan kampas rem, kita bisa lakukan sendiri dengan cara dikompresor itu aja. Terus yang kelima, cek kondisi kaliper rem. Jadi kaliper rem ini harus kita cek, jangan sampai ada bocor gitu. Kaliper rem itu di silinder tadi. Jadi kalau sebuah fluida itu harus tertutup. Kalau ada bocor di satu titik, maka ketika tadi kita injak pedal rem, harusnya dia menghentikan pat roda, karena ada bocor, maka tekanan dari rem itu akan hilang di satu titik itu. Jadi cairan itu tidak akan mampu tidak mampu mendorong silinder rem, sehingga silinder rem itu bisa menghentikan sebuah mobil, karena ada bocor di satu titik. Nah, itu harus dicek. Katakanlah kalau kita punya mobil di garasi gitu, tiba-tiba luka ada oli menetes, nah ini kita harus segera bawa ke bengkel. Kenapa kok bisa netes? Karena kalau kita paksakan terus, sistem rem ini memang sistem yang paling penting dari, mungkin yang kalau bagi saya yang paling penting. Sebaik apapun kita punya mobil yang sudah punya airbag gitu katakanlah, yang sudah sangat nyaman seat joknya katakanlah, kalau sistem remnya nggak berfungsi bisa terjadi kecelakaan. Yang keenam, mungkin yang terakhir adalah perhatikan indikasi masalah sistem rem. Sebenarnya kita bisa identifikasi sendiri sebenarnya. Kalau ada bunyi ketika kita ngerem ke tanah, nah berarti kita harus cek. Kita harus bawa ke bengkel. Kalau enggak kita bisa cek sendiri, kita bongkar sendiri, kita bisa lakukan perbaikan ketika kita udah tahu tadi komponen sama prinsipnya. Terus efek pengerimannya gimana? Katakanlah kita sudah injak rem, ternyata masih mobil itu tidak bisa berhenti secara baik, berarti mungkin pet remnya harus mulai diganti. Nah, itu sebenarnya hal-hal itu bisa kita rasakan sehingga terjadinya remblong, atau mungkin pas kita piknik dengan keluarga ke suatu tempat yang membutuhkan di sebuah pegunungan, kalau ada terjadi masalah remblong kan juga akan jadi masalah gitu. Harga tidak terlalu mahal, tapi
efeknya kalau sudah remblong akan terjadi kecelakaan dan kita akan kehilangan orang yang kita cintai. Itu Bu Fitri dan Pak Edi yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait kita harus mengetahui komponennya dulu. Setelah itu fungsinya, setelah tahu fungsinya kita bisa sebenarnya sistem rem ini kita bisa lakukan sendiri tanpa harus ke sebuah bengkel. Tapi kalau udah mengganti part ya lebih baik kita harus ke bengkel. Tapi memang pengecekan rem secara rutin ini kita harus lakukan sebelum kita menggunakan sistem rem itu. Itu yang bisa saya sampaikan Bu Fitri dan Pak Edi, semoga bermanfaat sehingga terjadinya remblong itu tidak terjadi lagi. Jadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa penjelasannya terkait perawatan sistem rem mobil. Ya, berhubung ini virtual, jadi kita juga aplausnya juga virtual mungkin ya Pak ya. Kita beri aplaus untuk pemateri kita pada hari ini. Nah, sekarang sudah masuk ke saat atau sesi ketiga Pak. Kita ada sedikit tanya jawab ya. Nggak banyak-banyak, paling hanya beberapa pertanyaan terkait perawatan sistem kemudi dengan Bapak Insinyur Edi Ismail MPD IPP. Saya ada pertanyaan nih Pak. Iya, silakan. Nah, dari sistem kemudi ini kebanyakan pengguna itu ketika memakai kemudi itu kemudinya berjalan sendiri gitu Pak. Jadi kadang ada waktu-waktu tertentu yang kemudinya itu mengarah ke sisi yang lain gitu ya. Kita niatnya mau jalan lurus, kemudinya tahu-tahu mengarah ke kiri sendiri gitu Pak. Nah, mungkin dari Pak Edi bisa menjelaskan Pak mengapa kita mengalami seperti itu dan bagaimana tanggapan kita biar kita nggak terlalu panik gitu Pak. Silakan Pak Edi. Oke. Baik, pertanyaan yang bagus tuh Nur Fitri ya. Mungkin dari audien juga hampir sama pertanyaannya ya. Terkait kendaraan itu bisa berjalan ke arah salah satu sisi yang tanpa kita kendala, tanpa kita harapkan. Itu sebetulnya begini. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah di saat kita identifikasi dulu, Bu. Jadi identifikasi itu begini, di saat jalannya memungkinkan enak, itu sebetulnya kita sesekali itu boleh melepas steering ini. Jadi melepas steering ini nanti kita akan lepas. Sebetulnya dia itu sudah bergelok atau masih lurus. Kalau masih lurus, ini berarti sistem steering balance steeringnya masih oke. Kaitannya sama apa? FVA-nya tadi, front wheel alignment tadi, sumbu chamber caster to in to out atau apa namanya kingpin radius turningnya itu masih oke. Nah, tapi di saat kita nyoba kita ngelepas dengan kecepatan pelan, loh kok miring ke kiri, miring ke kanan. Ini ada yang harus perlu kita periksa. Yang pertama adalah secara visual dulu, apakah ada komponen-komponen yang kendor. Baik itu bautnya seperti itu kita lihat secara visual dulu. Nah, secara visual itu kalau sudah kok kelihatannya enggak. Nah, berarti kita harus secara periodik memeriksakan di FVA-nya. Kalau di dalam bengkel itu biasanya istilahnya spuring. Nanti misal kita pengguna, kita ke bengkel ke spuringnya. Atau kalau kita di rumah ya, kita juga bisa melakukan. Ada beberapa tutorial spuring di YouTube, teman-teman nanti bisa melihat dengan menggunakan hanya benang bangunan yang kita lihat dari roda belakang ke depan, terus nanti kita lihat bagaimana chambernya, ya dilihat ban itu dari depan, habis itu dari samping, ya casternya, terus nanti to in to out-nya kita lihat dari atas itu seperti apa. Insya Allah begitu. Terus yang selanjutnya yang perlu diperhatikan ya, pernah saya alami juga di sini. Di saat kita itu ada perbaikan ya, saya dulu pernah melakukan perbaikan ganti tirot. Jadi perbaikan ganti tirot saya ganti, ternyata pemasangannya itu apa namanya
kita kencangkan aja batang tirot yang nanti dapat di ini nih stabilisernya. Ternyata itu akan berpengaruh. Jadi teman-teman kalau kita sudah melakukan perawatan sistem kemudi, jangan lupa begitu sudah mengganti spare part apapun, pastikan FVA-nya harus oke. Biar nanti kendala jalan sendiri enggak akan. Begitu Bu Fitri, kira-kira jelas ya atau mewakili dari Ya, teman-teman? jelas Pak Edi Ismail. Oke, Nah, Bapak Ibu dan juga terima rekan-rekan kasih. yang melihat tayangan ini, tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Edi Ismail bagaimana ketika kita mengalami kondisi tersebut. Nah, kita beralih ke perawatan sistem rem mobil. Nah, saya juga ada pertanyaan nih untuk Pak Sugiarto. Terkadang itu kita melihat ya Pak, misalnya akhir-akhir ini seperti ada bis pariwisata ataupun mobil gitu ya yang tiba-tiba mengalami remblong gitu Pak. Padahal juga kalau dibilang perawatan juga dilakukan perawatan, tapi pada momen tertentu banyak yang mengalami remblong seperti itu. Nah, bagaimana cara kita biar nggak panik juga gitu Pak ketika mengalami kondisi tersebut, seperti apa kita harus menyikapinya. Silakan Pak Sugiarto, SPD MPD. Oke, makasih Bu Fitri. Jadi terkait dengan sistem remblong ini memang apa ya, sekarang sering terjadi, apalagi di musim penghujan seperti ini. Terus alhamdulillah Indonesia juga sudah punya tol, sehingga kadang kita lalai di tol itu terasa nyaman, tapi godaannya sebenarnya sangat besar ya. Apalagi kalau mobil kita tidak kondisi fit, kita udah di tol, merasa tidak ada bebas hambatan, kita tancap gas gitu ya. Dengan muatan yang mungkin berat, akhirnya terjadi remblong. Yang pertama, saran saya terkait untuk menghindari remblong adalah sebelum mobil itu digunakan atau sebuah armada itu mau digunakan, pastikan dulu fungsi rem itu kita pastikan kondisi baik. Dengan cara bagaimana? Kita lakukan pengecekan sendiri, yaitu dengan cara tadi kita cek kondisi cairan remnya tadi di Mister Silinder, kita bisa buka sebenarnya cairannya seperti apa. Terus yang kedua, kita bisa cek sebenarnya terjadi bocor atau tidak. Saya tadi sudah sampaikan bahwa sebuah fluida itu tidak boleh terjadi bocor, karena kalau terjadi bocor maka fungsi dari pengereman itu akan tidak maksimal. Nah, kalau bocor itu solusinya adalah ada yang namanya bleeding gitu. Jadi kalau ada sebuah silinder, katakanlah di silinder belakang kiri katakanlah terjadi bocor gitu, maka ketika bocor cairan di sirkuit tertutup tadi akan dimasuki oleh sebuah udara ya. Jadi kalau dimasukin udara, sehebat apapun kita menekan pedal rem, maka yang akan menekan silinder itu adalah sebuah udara. Jadi bukan cairan, sehingga proses pengeremannya tidak akan terjadi baik. Sehingga kalau pastikan jangan sampai ada kebocoran di silinder kita. Kita bisa cek silindernya basah atau kering. Kalau basah mungkin sudah terjadi kebocoran. Kalau terjadi kebocoran, kita mau tidak mau harus bawa ke bengkel untuk diperbaiki silinder udahnya. Terus yang ketiga mungkin kita harus memastikan ped rem kita itu jangan sampai sudah aus. Itu kita bisa lakukan mungkin 10 meter atau mungkin sampai 100 meter ke depan, kita bisa cek fungsinya sebenarnya. Kita pakai jalan, kita injak pedal rem, kalau sudah sangat dalam gitu, berarti itu ped remnya sudah sangat aus. Ya kita lebih baik jangan dipaksakan gitu. Cuman dilemanya kadang kayak truk-truk gitu ya, yang bermuatan karena dia dikejar target harus setiap hari jalan, terus ada bis pariwisata yang dipaksakan harus jalan gitu ya, sehingga kadang pemeriksaan ini tidak bisa dilakukan dengan maksimal, sehingga terjadi remblong yang berakibat terjadinya korban jiwa. Jadi 3 hal itu, yang pertama adalah minyak remnya, terus jangan sampai bocor. Kalau bocor kita harus bisa bleeding. Terus yang petanya jangan sampai aus. Begitu Bu Fitri. Baik Pak Sugiarto, tadi ya penjelasannya. Jika kita menemukan atau melihat remblong, mungkin kita perlu cek lagi apabila Bapak Ibu mau bepergian atau menggunakan mobil,
silakan bisa cek rutin dulu ya. Kita bisa lihat dulu kondisi rem mobil kita atau kemudi kita seperti apa. Kemudian juga kita juga harus sering-sering untuk membawa ke bengkel ya. Jadi untuk perawatannya bisa kita perhatikan. Nah, itu tadi 2 pertanyaan yang sudah dijawab oleh narasumber kita. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, juga rekan-rekan yang menyaksikan tayangan ini, alhamdulillah rangkaian bincang vokasi pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami ucapkan terima kasih kepada narasumber-narasumber kita, Bapak Insinyur Edi Ismail, Sama-sama, MPD-IPP, dan juga Bapak Sugiarto, SPD-MPD, yang sudah Sama-sama Bu berbagi Fitri, Pak Edi. ilmunya kepada kita yeah. semua ya, Bapak Ibu. Amin. Dan semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang menyaksikan tayangan video ini. Dan terima kasih juga untuk audiens yang sudah menyaksikan dengan antusias dan semoga ilmu ini bisa diimplementasikan dalam keseharian Bapak Ibu semuanya. Dan di akhir saya selaku moderator Nur Fitri pamit undur diri ya Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Edi, Bu Ya, Fitri. sama-sama. Berarti Terima nanti kasih, kita Kak. jumpa Sehat lagi selalu. dalam bincang vokasi selanjutnya ya, dengan narasumber yang lain dan topik yang lebih oke lagi ya, Pak. Tentunya, Pak. Terima kasih. Selamat Oke. malam.